Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Saya Ayu Ardi Lestari, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai topik pengimplementasian teori konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya membahas topik pengimplementasian teori konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang diyakini sebagai pemegang posisi strategis dan menjadi faktor paling dominan dalam menentukan peringkat kemajuan sebuah negara. Bermutu tidaknya pendidikan dalam sebuah negara sangat menentukan maju mundurnya negara tersebut dalam kehidupan global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi di setiap sendi kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Demikian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan dunia pendidikan juga berubah ke arah yang lebih baik agar tidak tergerus oleh zaman. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan melakukan pengembangan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum 2013. Adapun alasan dalam pengembangan kurikulum 2013 yaitu adanya tantangan masa depan diantaranya seperti kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pengaruh dan imbas teknosains, dan transformasi pada sektor pendidikan. Alasan lain dalam pengembangan kurikulum yaitu kompetensi masa depan yang harus dimiliki siswa meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki kesiapan untuk bekerja, dan memiliki kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Inti dari kurikulum 2013 yaitu upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Titik berat kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan yang mereka peroleh. Diberlakukannya kurikulum 2013 mengundang banyak sekali perhatian dari berbagai kalangan. Mengingat konsep pembelajaran yang direncanakan dalam kurikulum 2013 merupakan inti pokok yang akan bersentuhan langsung dengan kepentingan peserta didik atau siswa. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam kurikulum 2013 menjadi persoalan yang menarik untuk diuji. Nah, dari sedikit paparan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, permasalahan yang akan kita kaji lebih jauh yaitu bagaimana pengimplementasian teori konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Sebelum kita masuk ke inti pokok bahasan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Apa sih itu kurikulum 2013? Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan capaian pendidikan. Kurikulum 2013 dicita-citakan untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Hal tersebut tampak dengan terintegrasikannya nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran. Adapun objek pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah fenomena alam, seni, sosial, dan budaya. Tujuan pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik atau siswa, berupa paduan pengetahuan keterampilan dan sikap yang didemonstrasikan. Konsep kurikulum 2013 berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran dan teori yang dianutnya. Terdapat 3 konsep tentang kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencangkup struktur personalia dan prosedur kerja. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang menjadi landasan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama aspek filosofis.
Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan, dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua, aspek yuridis. Aspek yuridis ini terkait dengan peraturan pemerintah dan juga perundang-undangan. Dan yang ketiga, aspek konseptual. Aspek konseptual meliputi relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, penilaian valid, utuh, dan menyeluruh. Selain mengetahui tentang kurikulum 2013, kita juga perlu mengetahui sedikit tentang pendekatan saintifik yang digunakan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran pada kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Pendekatan saintifik disebut juga pendekatan berbasis proses keilmuan. Artinya, proses untuk memperoleh pengetahuan atau ilmiah secara sistematis. Metode saintifik sendiri merupakan prosedur atau proses, yaitu langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada persepsi indrawi dan melibatkan uji hipotesis serta teori secara terkendali. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif ketimbang penalaran deduktif. Adapun komponen dari pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, menalar, dan mencoba. Selain dua hal tadi, kita juga perlu mengetahui tentang teori konstruktivisme. Belajar dalam teori konstruktivisme adalah merupakan proses aktif dari peserta didik untuk merekonstruksi makna dengan cara memahami teks, kegiatan dialog, dan pengalaman fisik. Belajar merupakan proses menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya semakin berkembang. Ciri-ciri teori konstruktivisme secara garis besar adalah yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan melalui berbagai informasi. Yang ketiga, memberikan peluang kepada para siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Yang keempat, memperhatikan ide dan problem yang muncul oleh peserta didik dan menggunakannya sebagai bagian dalam merencanakan pembelajaran. Yang kelima, menganggap proses belajar sama pentingnya dengan hasil. Yang keenam, menggalakkan proses penemuan atau inquiry siswa melalui kajian dan eksperimen. Pada teori konstruktivisme, secara garis besar terdapat prinsip-prinsip yang diterapkan dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa itu sendiri. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menggali munculnya berpikir, pemecahan ganda, dan bukan hanya satu jawaban yang benar. Yang keenam, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang ketujuh, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang kedelapan, memberikan tugas-tugas yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari yang menekankan pada keterampilan proses. Dan yang kesembilan, evaluasi yang dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran, guru bisa mengajukan pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Nah, tadi kita sudah memahami tentang apa itu kurikulum 2013, pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013, dan teori konstruktivisme. Sekarang kita masuk pada pengimplementasian teori konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik yang digunakan dalam kurikulum 2013 jika dicermati lebih lanjut merupakan terjemahan dari model pembelajaran konstruktivisme. Kurikulum 2013 sesungguhnya berbasis pada teori konstruktivisme, yang artinya membangun jiwa siswa. Berdasarkan ciri-ciri dan prinsip teori konstruktivisme, dalam belajar sangat sesuai dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013, di mana disebutkan bahwa pendekatan saintifik atau ilmiah mengasumsikan suatu konstruksi pengetahuan baru bagi siswa melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba. Jika kita kaji lebih jauh hubungan antara teori konstruktivisme dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati.
Pengamatan yang dilakukan oleh siswa melalui pendekatan saintifik 2013 ini secara konstruktif memungkinkan siswa untuk mengadakan pengubahan gagasan atau ide sebelumnya yang telah dimiliki. Proses pengamatan oleh siswa ini sangat dekat dengan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme, yaitu mengajar bukan berarti meneruskan gagasan atau ide guru kepada siswa, melainkan merupakan suatu proses untuk mengubah gagasan atau ide siswa yang sudah dimilikinya yang mungkin salah. Yang kedua, menanya. Pendekatan saintifik kurikulum 2013 mengupayakan siswa agar aktif secara kognitif dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa setelah proses mengamati sesuatu. Proses menanya ini timbul jika proses mengamati pada awal pembelajaran dilakukan dengan baik. Karena pengamatan menarik siswa untuk mengetahui banyak hal, dalam proses ini siswa masih secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemandirian dalam konstruksi pengetahuan juga merupakan salah satu asumsi-asumsi dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga yaitu menalar. Proses menalar dalam pendekatan saintifik kurikulum 2013 merupakan proses di mana siswa mulai merespon pembentukan makna dalam struktur kognitifnya tentang pengetahuan yang telah dipelajarinya, setelah melalui proses mengamati dan menanya. Proses menalar ini juga menjadi salah satu asumsi yang dibangun dalam pelajaran konstruktivisme, yaitu bahwa belajar merupakan pembentukan makna atau mimi. Dan yang keempat yaitu mencoba. Proses mencoba di dalam bahasa ilmiah disebut bereksperimen. Setelah siswa membentuk pengetahuannya secara mapan, maka secara otomatis siswa akan mencoba pengetahuan barunya secara empiris. Ini menjadi konsekuensi model pembelajaran konstruktivisme yang mengaktifkan pengetahuan siswa secara langsung maupun terus-menerus. Berkaitan dengan model pembelajaran, maka problem-based learning dan discovery learning menjadi beberapa pilihan dari metode pembelajaran yang bersifat konstruktivisme dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Artinya, secara umum, pendekatan saintifik atau model pembelajaran PBL dan discovery learning memberikan ruang bebas terhadap siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Pergeseran posisi guru dalam kurikulum 2013 yang hanya sebatas menjadi fasilitator dan pengarah bagi siswa juga menjadi argumentasi lain dari terakomodasinya model pendekatan konstruktivisme. Nah, setelah beberapa paparan tadi yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa teori konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Proses belajar dalam teori konstruktivisme yaitu student center. Guru hanya sebagai fasilitator dan siswa lebih banyak menemukan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013. Pendekatan konstruktivisme memiliki asumsi bahwa siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui berbagai media yang ada. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 adalah bagian dari apa yang disarankan oleh konstruktivisme. Proses pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, menalar, dan mencoba mengandung asumsi-asumsi yang diberikan oleh teori pembelajaran konstruktivisme. Walaupun demikian, kurikulum 2013 tidak serta-merta hanya mengakomodir pendekatan konstruktivisme saja, melainkan juga memadukan berbagai pendekatan lain. Model pembelajaran problem-based learning dan discovery learning menjadi beberapa pilihan dari metode pembelajaran yang bersifat konstruktivisme dalam implementasi kurikulum 2013. Artinya, secara umum pendekatan saintifik atau model pembelajaran PBL dan discovery learning memberikan ruang bebas terhadap siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat.